Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandurnya, "Pergilah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah saya mengamati di rumah lansia para Romo, seringkali dikunjungi oleh banyak orang, terutama umat yang pernah menjadi umatnya. Seorang imam lansia pada waktu itu mendapat kunjungan, dan pada waktu umat itu berpamitan, ada seorang yang mendekati Romo Sepuh itu untuk minta tolong didoakan. "Romo, doakanlah kami ya." Lalu rupanya Romo itu punya buku catatan. Lalu buku itu diberikan kepada orang itu, "Coba kamu tuliskan intensimu apa di sini." Saat itu orang yang minta didoakan tadi secara spontan itu harus menulis apa, malah bingung. Nah, karena kebingungannya, dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Dan ini pula sebetulnya yang terjadi terkadang waktu kita berdoa, sebetulnya kita juga tidak sungguh-sungguh tahu apa yang sedang kita minta. Dan inilah yang juga dialami oleh bangsa Israel rupanya, ketika dalam bacaan pertama tadi kita mendengar, mereka tidak puas
dengan pemimpin yang pada waktu itu dipimpin oleh para hakim-hakim. Mereka merasa takut akan kehebatan bangsa-bangsa sekitar. Karena seperti kemarin kita dengar Romo Dista mengatakan yang dipilih justru dari bangsa yang kecil, kelompok yang tidak diperhitungkan, tetapi muncul pemimpin di situ. Nah, mungkin pada waktu itu pemimpinnya merasa takut, gelisah, karena memang berasal dari tempat yang tidak diperhitungkan dan oleh banyak orang disebut sebagai yang lemah. Tetapi kemudian mereka minta seorang raja yang kuat kepada Tuhan. Namun lewat Yotam, Allah mengingatkan bahwa raja kuat yang mereka minta itu bisa saja berubah menjadi tanda petik semak duri yang yakni seorang tiran yang semena-mena nantinya. Itu artinya bahwa mereka tidak sadar bahwa yang diminta itu bukan kehendak Allah dan mereka melupakan Allah. Dan itulah yang saya sebut bahwa seringkali permohonan tidak seperti yang dikehendaki. Kita tidak tahu apa yang kita mohonkan. Nah, demikian juga dalam Injil, kalau mendengar perumpamaan si pekerja yang bekerja dari pagi, juga tampaknya tidak paham akan apa yang sebenarnya dia minta dari si tuan. Ia sudah mendapat bagian yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dia merasa sedang meminta keadilan, namun sebetulnya dia sedang mengekspresikan iri hatinya saja akan kemurahan hati si tuan kepada pekerja yang mulai bekerja belakangan. Nah, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Seperti bangsa Israel, pekerja terdahulu meminta karena terdorong oleh rasa iri hati. Mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Rasa iri muncul karena orang kurang mensyukuri apa yang baik yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Nah, perumpamaan tentang pemilik kebun anggur dan para pekerja upahannya itu mau menjelaskan juga tentang bagaimana sikap Allah yang murah hati dan penuh kasih juga terhadap para pendosa. Para pekerja yang bekerja sejak awal dan menuntut upah lebih itu menggambarkan kaum Farisi yang sangat taat pada hukum Taurat dan peraturan-peraturan keagamaan, sehingga mengklaim diri sebagai orang-orang saleh yang lebih berhak atas keselamatan. Mereka pun memisahkan diri dan tidak mau bersahabat dengan para pendosa. Nah, karena itu orang yang terakhir dikatakan dalam Injil tadi akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Orang-orang di masyarakat dianggap salah dan menjadi yang pertama. Pada hari penghakiman nanti akan menjadi yang terakhir karena tidak mau peduli dan memisahkan diri dari saudara-saudara mereka sendiri. Para saudara yang terkasih, kita kadang masih ragu akan keadilan Allah yang mengganjar orang benar dan menghukum orang jahat. Padahal Yesus telah menunjukkan pengadilan Allah tentang orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tidak jarang kita pun mempertanyakan sejauh mana kebaikan dan kemurahan hati Allah saat pengadilan itu nanti. Mengapa? Karena seringkali kita juga tidak tahu bagaimana Allah membimbing kita. Yesus telah menunjukkan kepada para muridnya tentang keadilan dan kemurahan hati Allah lewat perumpamaan tentang pemilik kebun dan para pekerjanya ini. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus di zaman ini yang seharusnya terus-menerus yakin akan keadilan dan kemurahan hati Allah. Mari kita sadari betapa kita
membutuhkan kehadiran Tuhan yang sudah punya rancangan bagi keselamatan hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang segala masa.